Pertama kita akan bahas tentang arah kiblat. Ini kita bahas satu persatu. Kiblat kalau kita lihat dari segi bahasanya ya artinya lughatan ya tempat atau arah untuk menghadap. Jadi kiblat ya dimana kita menghadap itu. Kalau dari segi bahasanya kiblat ya arah yang kita tuju atau arah yang kita hadap ketika melaksanakan ibadah sholat. Ketika sholat itu kita menghadap kemana, itulah arah kiblat. Nah, persoalan kiblat ini tadi kita katakan sebagai salah satu syarat sahnya sholat. Artinya sholat kita nggak sah kalau kita sholatnya nggak ngadap ke kiblat. Ulama semua sepakat tentang hal ini. Hanya saja kemudian pemaknaan kiblat itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Apakah kiblat itu Ainul Ka'bah atau Jihatul Ka'bah? Ini ulama beda pendapat. Bahkan ulama Syafi'iyah pun berbeda pendapat terkait hal ini. Saya sering mengingatkan pendapat Syafi'i dan pendapat Syafi'iyah itu berbeda. Kalau pendapat Imam Syafi'i ya satu pendapatnya, atau kalau kemungkinan berbeda qaul qadim dan qaul jadid, itu pendapatnya Imam Syafi'i. Tapi kalau pendapat ulama Syafi'iyah itu sangat variatif. Ada Imam Nawawi, ada Imam Rafi'i, dan imam-imam yang lain. Dan bisa saja antara satu imam dan imam yang lain kemudian punya perbedaan pendapat meskipun dalam satu mazhab yang sama. Bahkan dalam tadi saya katakan dalam ulama Syafi'iyah ini terkait arah kiblat ini ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan menghadap kiblat itu harus ke Ainul Ka'bah. Yang kedua Jihatul Ka'bah. Ainul Ka'bah ini artinya ketika kita menghadap kiblatnya ke Ainul Ka'bah, maka ya harus presisi ke Ka'bah, harus tepat ke titik Ka'bahnya. Tapi kalau kita sudah pakai Jihatul Ka'bah, maka boleh melenceng gitu. Boleh melenceng. Kalau Ainul Ka'bah harus presisi ke titik Ka'bah, tapi kalau Jihatul Ka'bah boleh melenceng. Artinya nggak harus presisi. Masing-masing punya hujah, punya argumentasi yang membangun pendapatnya ini. Di antara yang berargumen pakai Ainul Ka'bah, mereka menyetir salah satu ayat wa bin najmi hum yahtadun, bahwa dengan bintang itu orang bisa mengambil petunjuk arah. Yahtadun bisa mengambil petunjuk. Dalam konteks kiblat ya bisa mengambil petunjuk arah. Ada yang maknanya seperti itu, dijadikan salah satu argumen untuk menghadap kiblat. Artinya apa? Dimanapun kita itu kemudian memakai bintang itu bisa membantu kita untuk menentukan arah suatu tempat. Memakai bintang. Bintang artinya segala sesuatu yang ada di langit itu. Dalam penafsiran yang lebih umum seperti itu. Artinya apa? Kita pakai bulan, pakai matahari, kalau di Jawa pakai gubuk penceng, rasi bintang Orion, rasi bintang Waluku, rasi bintang yang lain-lainnya, bisa kemudian kita pakai untuk penunjuk arah. Orang-orang pelaut pada masa lalu itu, zaman dulu orang pelaut itu sebelum ada kompas, itu ya penunjuk arahnya ya pakai rasi bintang itu. Oh, nanti saya kalau pulang melihat ke bintang itu, nyampe akhirnya di rumah. Artinya dengan bintang itu bisa dipakai untuk penunjuk arah. Itulah kenapa kalau bintang bisa dipakai penunjuk arah, artinya orang di jauh pun itu masih bisa mengetahui kemungkinan posisi Ka'bahnya dengan melalui bintang tadi itu. Maka bisa diupayakan untuk Ainul Ka'bah.
Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, jihatul Ka'bah. Jihatul Ka'bah ini artinya nggak harus pas ke Ka'bah, tapi boleh melenceng. Ada beberapa hujjah yang dipakai untuk menguatkan pendapatnya ini. Di antaranya ada hadis ma bainal masyriq wal maghrib qiblah. Ma bainal masyriq wal maghrib qiblah. Arah antara masyriq, antara timur dan maghrib dan barat itu kiblat. Ini kita harus memahaminya secara komprehensif ya. Artinya kita harus paham hadis itu turunnya di mana. Ma bainal masyriq wal maghrib kiblatun. Hadis ini turun ketika Rasul itu berada di Madinah. Secara geografis Madinah itu posisinya, ini Madinah, Mekah itu di sebelah selatannya. Madinah di sini, Mekah posisinya sebelah selatan Madinah. Selatan ini berarti sini utara, sini timur, sini barat. Ma bainal masyriq wal maghrib kiblatun. Artinya antara timur dan barat ini kiblat. Enggak harus pas di sini, boleh melenceng ke sini, boleh melenceng ke sini. Ini salah satu hujjah yang dipakai pendapat jihatul Ka'bah itu. Jadi antara timur dan barat itu kiblat. Nah, hadis ini nggak bisa kita telan mentah-mentah di Indonesia gitu. Samaan kok kiblatnya antara timur dan barat itu ya malah ngadep ke kutub utara gitu sampean atau kutub selatan. Ini karena posisi Madinah di atasnya Mekah. Kalau di Indonesia kan ini Madinah di sini, ya ini Mekah di sini. Indonesia kan posisinya di sini. Kalau ma bainal masyriq wal maghrib, ya belas gak kena Ka'bah gitu kan. Timur sini, barat sini, sini kutub selatan itu. Ma bainal masyriq wal maghrib kalau di Indonesia kenanya kutub selatan, belas gak nyenggol Ka'bah gitu. Sama sekali nggak mengenai Ka'bah. Kalau di Indonesia gitu. Inilah pentingnya kita memahami hadis itu secara komprehensif gitu. Nah, kalau ini ma bainal masyriq wal maghrib kiblatun karena di Madinah turunnya. Oke, itu diantara pendapat hujjah yang dipakai untuk jihatul Ka'bah. Ada banyak lagi tentunya hujjah yang lain, cuma sekilas seperti ini. Singkat kata, bisa kita katakan kalau ainul Ka'bah ini harus persis ke Ka'bah, presisi. Tapi kalau jihatul Ka'bah boleh melenceng, nggak harus persis ke Ka'bah, boleh melenceng. Ada hadis lagi menyatakan Al-Ka'bah itu kiblatun li ahlil masjid, bahwa Ka'bah itu ini misal Ka'bah ini kiblatun li ahlil masjid, kiblat bagi orang, saya gambar sini. Ka'bah ini kiblat bagi orang yang berada di Masjidil Haram. Kiblatun li ahlil masjid, kiblat bagi orang yang berada di Masjidil Haram. Wal masjidu kiblatun li ahlil haram. Masjidil Haram itu menjadi kiblat bagi orang yang berada di tanah haram, tanah Makkah Madinah. Wal haramu kiblatun li ahlil ardh fi masyariqiha wa magharibiha. Tanah haram ini, Makkah Madinah ini menjadi kiblat bagi orang yang berada di belahan bumi manapun, baik di timur ataupun di barat. Saya ulangi, Ka'bah di sini menjadi kiblatnya orang yang ada di Masjidil Haram, Masjidil Haram maksudnya. Artinya orang kalau di Masjidil Haram kiblatnya ngadep pas Ka'bah. Oke. Masjidil Haram menjadi kiblat bagi orang yang berada di tanah haram Makkah Madinah. Artinya misal di tanah haram ini ngadepnya kok nggak pas ke Ka'bah ini, tapi kok masih mengenai Masjidil Haram ini,
masih dianggap kiblat. Paham ya? Di tanah haram ini enggak pas ini, tapi masih dianggap kiblat. Karena wal masjidu kiblatan di ahlul haram. Masjidil Haram itu kiblat bagi orang yang berada di tanah haram. Wal haramu kiblatun li ahlil ardh fi masyariqiha wa magharibiha. Tanah haram ini menjadi kiblat orang yang ada di bumi. Misal kita di Jawa ini, di sini semisal kiblat orang yang di Jawa ya tanah haram ini. Kalau nggak persis Ka'bah, nggak apa. Kalau memahami hadis tadi itu, harusnya ke sini, tapi ke tanah haram boleh. Penerjemahan ini dari perspektif ilmu falak kemudian diterjemahkan dengan konsep ihtiyatul kiblah. Ihtiyatul kiblah. Ihtiyatul kiblah itu batas toleransi kemelencengan arah kiblat. Batas toleransi kemelencengan arah kiblat. Ada beberapa penelitian yang menarik terkait hal ini, diantaranya apa yang kemudian ditulis oleh Ma'rufin Sudibyo dalam bukunya Sang Nabi Pun Berputar. Ma'rufin Sudibyo mencoba merekonstruksi arah kiblat masjid-masjid yang muncul di abad-abad awal kedatangan Islam. Ternyata tidak semua masjid pada waktu itu pas persis menghadap ke Ka'bah, tapi ada yang tidak tepat. Itu satu. Kemudian melihat konteks hadis ini, di situ ditawarkan sebuah konsep ihtiyatul kiblah. Ihtiyatul kiblat itu artinya kalau di sholat itu ada ihtiyat sholat. Waktu ihtiyat artinya supaya kita hati-hati sholat itu masih di lingkup itu gitu lah. Ihtiyatul kiblat supaya kita masih ada batas toleransi menghadap ke kiblat. Semisal kita di Jawa di sini harusnya kiblat pas ke Ka'bah ini, tapi ada batas toleransinya ini. Batas toleransinya berdasarkan penerjemahan memaknai wal haram kiblatun li ahlil ardh fi masyariqiha wa magharibiha. Ihtiyatul kiblah itu batas toleransi menghadap kiblat. Ada juga yang kemudian mempunyai gagasan tentang jihah ini, jihatul kiblah. Dia menawarkan tawaran jihah sughra dan jihah kubra. Jihah sughra dan jihah kubra. Jihah sughra itu semisal dari sini, dari kiblat ini, dari Ka'bah ke sini 45 derajat, ke sini 45 derajat, itu masih jihah sughra. Masih boleh melenceng di radius ini. Tapi kalau jihah kubra dari sini ke sini 90 derajat, ini sini 90 derajat, ini jihah kubra. Kayak ini semisal di Madinah ini jihah kubra, segini ini jihah kubra. Jihah sughra-nya ini segini, ini jihah sughra-nya. Ada yang kemudian mempunyai pendapat seperti itu tentang arah kiblat itu. Singkat kata, dari perspektif fikih, ulama sepakat bahwa kalau kita mau sholat wajib menghadap ke kiblat. Hanya saja pemaknaan ulama terhadap kiblat ini berbeda-beda. Garis besarnya ada pada dua pendapat ini, Ainul Ka'bah sama Jihatul Ka'bah. Ainul Ka'bah itu artinya harus presisi, Jihatul Ka'bah artinya boleh tidak tepat, artinya boleh melenceng. Dari sudut pandang kaidah fikih juga variatif nanti. Kalau yang pengen presisi biasanya kaidah yang dipakai la ibrata bidzanni al bayyini khata'uhu. Dan yang jelas salahnya itu nggak boleh dipakai. Artinya kalau kita punya teori yang lebih presisi itu yang kemudian dipakai gitu. Tapi kemudian ada lagi yang pakai kaidah lain. Ini udah terlanjur diukur kok. Al istihad la yang kutu bil istihad. Itu hasil istihad nggak boleh dirusak dengan hasil istihad yang lain. Ya,
itulah perdebatan tentang kiblat di kalangan ulama itu. Dan dalam persoalan fikih itu perbedaan pendapat itu sangat banyak sekali. Ini hanya salah satunya saja.